Halo Monolisius, kembali lagi bersama gua Aldeseta. Kali ini kita review car for sale lagi. Nah, di samping gua ada Honda Civic sedan 2018 pemakaian 2019. Nah, kali ini kita berada di showroom Deal Automotor. Yuk kita simak review Honda Civic Turbo ini. Nah, Honda Civic ini generasi ke-10 dari line up Civic yang lain. Civic ini ada dua jenis tipe body ya, FC dan FH kalau nggak salah. Ada yang sedan, ada yang hatchback. Nah, ini yang kita review sekarang yang versi sedannya ya. 1500 turbo, mesinnya sama dengan CR-V juga yang turbo ya. Jadi Civic ini termasuk lumayan panjang sejarahnya ya, dari generasi awal sampai ke-11 kalau nggak salah. Sekarang yang versi terakhir ini kan setelahnya ini ada tuh. Jadi ada yang versi Type R-nya, itu yang versi performance-nya ya. Nah, kita lihat bagian depan sekarang. Untuk Civic generasi 10 ini, di bagian depan itu di side-nya itu ada, ini bukan sen ya, ini tapi kayak lampu apa sih namanya modelnya? Biasanya sih set marker ya, cuman ini ada lampunya. Set marker itu biasanya yang orange itu kan, untuk ngasih tahu bahwa dari samping itu ada cahaya gitu. Nah, bagian depan lampunya yang generasi ke-10 ini sudah full LED reflektor ya, LED reflektor. Di sini ada DRL, terus di sini ada fog lamp. Fog lamp masih bawah lampu halogen, masih standar banget. Nah, geser ke sini, untuk grillnya depannya itu polos ya, dan ini chrome. Ini chrome karena ini versi yang sedan jadi chrome ya. Kalau yang hatchback kalau nggak salah ini hitam, apalagi yang versi Type R gitu kan. Terus kita agak ke atas. Nah, untuk kap mesinnya ini cuman batas ini ya, sampai sini. Di sini cuman kayak sambungan plastik aja di atasnya grill ini. Terus ke bagian samping. Nah, rodanya ini pakai R17. Lebar bannya itu 215/50. Ini udah gantian ya, nggak salah pakai Yokohama. Kalau bawaannya kalau nggak salah pakai Bridgestone ya, pakai Bridgestone. Jadi ini peleknya proper banget. Terus geser ke sini. Nah, bagian spionnya, gue paling suka spionnya nih, manjang gitu. Terus di sini ada sennya. Terus dia modelnya kayak mobil-mobil Eropa gitu ya, modelnya kecil gitu. Terus, nah kita ke bagian body kit ya. Jadi untuk Honda Civic Turbo ini yang sedan udah ada add-onnya body kit depan, terus ke side skirt samping sampai ke add-on belakang. Jadi fully body kit. Ya udah pasti ya, karena kalau sedan kelas premium gak ada body kit kayaknya aneh sih. Walaupun tipe terbawah juga pasti biasanya ada ya, ada. Nah, yang lebih keren lagi kalau kalian mau ngambil mobil ini, bisa ditambahin wing belakangnya, tambahin wing kecil aja gitu kan. Ini ada kayak daktilnya gitu ya, tambahan gitu. Ditambahin wing cakep pasti. Ke belakang lagi di sini nggak ada talang air ya. Terus sedan kalau ada talang airnya jelek sih. Kalau sedan tuh bagusnya begini. Pilar A-nya, terus di sini ada tombol unlock. Bawaannya sudah dilapis chrome ya. Terus kita mundur ke pilar B, sama hand gripnya udah ada cover chrome-nya. Nah, untuk roda belakang juga sama R17 ya. Roda belakang juga sama R17. Nah, di bagian atas itu ada shark fin antena. Yang pasti mobil di atas 2017 pasti pakai shark fin antena ya. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang seperti biasa dari atas dulu ya. Ini sedan ya, versi sedan bukan hatchback. Kalau nggak salah sih sedan ini. Iya, sedan ini, sedan. Terus di sini ada defogger, nggak ada wipernya ya, karena ini sedan nggak ada wipernya. Kalau yang hatchback ada, ya benar, kalau yang hatchback ada wipernya biasanya. Jadi defogger, di sini ada bagasi, lampu belakangnya model huruf C gini, ada lampu utama, lampu utamanya kayak LED ya, tapi lampu masih halogen semua ini, sen halogen, semuanya halogen, logo Civic, logo Honda, VTEC Turbo, logo Transformer tambahan ya. Untuk bumpernya masih bawaan, semuanya masih bawaan. Kita lihat bagasinya.
Nah ya ini sedan nih. Kalau sedan nih bagasinya bukanya belakang doang, tapi kalau hatchback itu semuanya kebuka sampai kaca-kacanya ya. Ini bagasinya lumayan luas ya ini ya. Ya nggak tahu sih berapa liter, nanti kita kasih ini ya bawahnya berapa liter. Tapi luas banget. Kalau koper besar ini muat 1, koper tanggung itu muat 2, 3 muat sini. Lumayan besar bagasinya. Nah, oke, sekarang kita bagian interior. Wah, panas banget di luar, ini jam 11-an sih. Nah, bagian interior ini udah kita hidupin ya. Langsung kita hidupin karena panas banget. Bagian interiornya yang pasti kalau sedan pasti mewah lah ya. Oke. Civic generasi ke-10. Semuanya sudah serba digital. Bagian sebelah kanan dulu ya. Ini tombol power window, terus lock unlock, mirror, semuanya sudah tombol electrical. Nah, terus di sini ada bagasi, di sini ada door lock, terus sudah pakai start stop engine yang pasti. Ini eksklusif banget ya, model plastiknya beda. Biasanya kan sekarang itu yang model-model kayak aftermarket gitu. Ini emang benar-benar serius sih Honda. Terus ini ada tombol-tombol yang banyak yang kosong ya, kebiasaan pasti banyak yang kosong. Tombol-tombol sebelah sini ini function. Ini ada stability control, yang lainnya ini kosong. Nah, geser ke sini ada tweeter, terus ventilasi AC yang bisa ditutup, bisa dibuka ya, bisa digeser pasti, bisa dibuka. Nah, ini ventilasi untuk ke atas. Untuk apa? Karena kalau misalkan ada embun, itu misalkan embun ya, kita di puncak atau di mana gitu, dia pasti bisa langsung meredam kabut yang bukan masuk ya, yang nutupin kaca itu. Nah, bagian setir. Nah, bagian setir ini sama dengan HR-V, sama dengan CR-V untuk pada tahunnya ya. Untuk bahasa desain setir Honda pada waktu itu, dilapis kulit, stitchingnya warna warna putih kayaknya, tapi udah ganti warna dia. Bisa ada cruise control, ada source buat entertainment, ada pedal shift. Karena ini yang versi otomatis ya, otomatis cuman bisa kita virtual, bisa pakai virtual gear ya, jadi kita bisa ngerasain manualnya. Nah, untuk kanan ini lampunya sudah auto, terus sen, sebelah sini wiper, seperti biasa wiper. Nah, wipernya sudah pakai timing gitu ya, jadi bisa diatur waktunya sesuai kecepatan juga. Nah, untuk speedometer nih yang keren banget, ini keren banget speedometernya. Ini beda dari mobil Honda yang lain ya, karena speedometernya itu kayak dibuat khusus buat Civic. Jadi tengahnya digital, ada jarumnya, terus kanan kirinya itu ada tachometer segala macam nih, ada sensor suhu mesinnya juga. Jadi bener-bener keren speedometer ini, keren banget asli, kayak betah banget dalam mobil ini. Honda itu emang kalau ngedesain kalau udah total banget ya. Terus bagian dashboardnya nih, atas ini plastik, ini campur ya sintetis gitu ya, kayak semi kulit gitu. Geser ke atas, di sini ada spion tengah, ada dashcam. Nah, ada dashcam nih, dashcamnya sudah dapat. Kalau kalian mau ngambil mobil ini nggak perlu beli dashcam lagi. Dashcamnya kayaknya depan belakang deh. Iya, depan belakang, mereknya Zoma ya, 70 Mi. Kita kadang mikirnya Zoma ya. Lampu sudah LED, oh belum, lampunya belum LED, masih bohlam kuning. Nggak masalah nih kalau diganti, 10.000 dapat 2. Oke, ke bagian bawah, head unit ini masih bawaan, head unitnya masih bawaan, dan ini lumayan lumayan lengkap ya. Untuk pada tahun itu lumayan lengkap. Kalau sekarang tuh tinggal beliin aja USB yang bisa Apple CarPlay sama Android Auto. Nah, untuk tombol AC-nya ini yang gue suka nih, masih ada puter-puteran kayak gini, ada tombol fisiknya, itu keren banget. Bahkan ini masih bisa masukin CD kalau nggak salah. Nah, agak ke bagian bawah, di sini ada konsol buat naruh HP ya. Terus ada tempat ngecas ya. Tempat ngecasnya sebelah mana ya? Tempat ngecas nggak? Kayaknya nggak di sini. Tempat casnya itu nggak di sini. Lighternya itu. Nah, Matic PRNDS sudah memakai electric parking brake ya. Jadi ada auto hold-nya juga. Ini electric parking brake. Ada mode Econ-nya juga di sini. Nah, untuk konsol tengahnya, kalau sedan ini proper ya, kayak bener-bener semuanya tuh rapet.
Di sini ada buat cup holder, lengkap tuh, banyak banget, ada cup holder, ada buat naruh apa aja bisa pokoknya, gede banget pokoknya. Kalau misalkan di ini bisa jadi handrest, bisa jadi handrest, cocok banget. Nah lupa, joknya itu sudah elektrik, joknya sudah elektrik tuh, udah full elektrik, naik turunnya, recliningnya sudah elektrik. Jadi ya emang nih kelas mobil mewah ya, sedan mewah. Ini Civic 2018 ya, rakitan 2018, pemakaian 2019. Kalian percaya nggak kalau ini kilometernya masih low banget? Jadi ini mobil yang benar-benar jarang dipakai ya. Mungkin pakainya hanya ya jarak-jarak dekat ya. Jadi kilometernya yang spesial itu 14.671. Itu low kilometer banget ya untuk mobil yang umurnya sudah lumayan panjang. Ini sekarang 2025, besok 2026 mudahan. Jadi mobil masih fresh banget. Service record juga di Honda, jadi kalian bisa cek kilometernya bener-bener ori. Nah jadi di Deal Automotor ini showroom yang sering dapat unit itu low kilometer, terus unitnya juga bebas banjir, unitnya juga apa ya, bener-bener dicek lah. Kalau emang tidak layak untuk dijual ya nggak layak untuk dijual gitu, karena bener-bener dicek banget. Nah fun fact ya, untuk sedan, gue jujur aja suka banget sama sedan. Ini kita intermezzo sedikit. Gue suka banget sama sedan, terutama sedan itu sekarang sudah jarang peminatnya. Udah jarang peminat sedan. Kenapa? Karena sekarang orang banyak seneng mobil-mobil yang crossover, yang tinggi-tinggi, terus SUV ya, yang mungkin cocok sama medan Indonesia. Nah sedangkan sedan ini masuk Indonesia sebelum Indonesia itu jalannya bagus-bagus, tapi orang-orang udah pada punya sedan gitu. Karena mungkin musimnya dulu, dan orang ngebuat sedan tuh lebih mudah mungkin ya. Karena sedan tuh rendah udah pasti nyaman gitu kan. Nah untuk sedan yang sekarang ini, yang teknologi terbaru, itu jauh lebih nyaman dibandingkan mobil-mobil tinggi kayak crossover, kayak SUV. Tapi orang kurang peminatnya, nggak tahu kenapa ya. Kalau gue jujur sama sedan sampai sekarang ini bener-bener kayak pengen banget punya sedan. Apalagi kayak Civic, Corolla gitu, itu sedan menengah atas ya. Itu udah pasti enak banget, dibawa di tol enak, dibawa jalan santai juga enak. Jadi bener-bener kayak ya mobil proper lah gitu. Tapi ya itu tadi, orang sekarang lebih milih yang 7-seater, mobilnya tinggi, besar, habis itu dibuat stand, ceperin, habis itu dibawa ngebut. Ya mungkin musimnya seperti itu. Tapi kalau sedan nggak akan pernah hilang sih sampai kapanpun juga. Sedan tuh mobil nyaman, mobil paling enak. Walaupun ada teknologi sekarang SUV juga bisa lebih enak, tapi menurut gua sedan tuh jauh lebih enak. Ini semua full standaran, tapi dibawanya enak, nggak perlu ganti per segala macam, itu enak. Dan mobil ini basic banget ya, cocok buat pengusaha muda atau anak-anak kuliah. Kalau mau kalian modif cocok banget. Jadi buruan datang ke showroom, cek langsung bayarin cash, bisa juga kredit pakai BCA Finance atau leasing yang lainnya. Oke lanjut, sekarang ini kontaknya ada auto hold untuk start stop engine, jadi kita bisa start dari luar untuk hidupin AC ya, supaya kita masuk udah dingin. Kontaknya ya lumayan canggih ya, ini sampai mobil sampai Honda yang versi sekarang kontaknya masih begini sama tuh. Oke, kayaknya kita sekarang ke bangku belakang ya. Tapi sebelum ke bangku belakang ini ada sun visor, ini yang udah ada lampunya. Jadi masih plastikin ya, yang sebelah sini sih ada lampunya. Sun visornya. Nanti kita ambil footage-nya. Ada lampunya. Oke, kita ke bagian belakang. Pintunya berat ya, gila kalau mobil proper itu pintunya berat. Biasa bawa LCGC, jadi kayak pintunya tuh enteng, bisa dilemparin, berat banget proper. Oh ya, untuk wall pintunya ini dia masih pakai plastik ABS ya, cuman ada tambah-tambahan kayak ya sama dengan dashboard tadi lah, kulit palsu, kulit sintetis. Untuk door handle-nya untuk power window-nya sama kayak yang depan, belum auto. Belakang auto itu cuma depan kanan kiri, tadi itu lupa gue jelasin ya, cuma depan kanan kiri. Nah untuk belakang itu ada pegangan tangan, terus headrest sudah pasti ya, mobil sedan menengah atas sudah pasti ada headrest. Joknya juga enak banget ini buat jalan jauh, asli enak banget joknya ya. Sedan yang udah pasti enak ya, rendah banget duduknya, kayak kita duduk di lantai. Joknya udah dilapis kulit atau emang bawaannya begini? Bentar, ini
kayaknya lapis kulit sih udahan, lapis kulit ini, nggak tahu pakai bahan apa, kayaknya MBTEK. Holdernya, nah di sini ada handrestnya, tetap ada cup holder, ada handrest. Jadi kalau kalian berjalan jauh bisa bawa botol plus bisa santai di sini. Terus lampu tengahnya, aduh lampu tengahnya kok sama kayak Brio ya, lampunya. Aduh lampu tengahnya sayang banget. Untuk Civic kenapa seperti ini, tidak diperhatikan. Ini sama banget kayak mobil-mobil Brio, mobil-mobil Jazz yang lain. Ya walaupun ini jarang dipakai ya, cuman ini dipandang mata, setiap hari dipandang mata ngeliat ke atas gitu. Ini tinggal diganti LED aja udah terang nih, tinggal dibersihin aja nanti karena itu agak kotor. Nah untuk ventilasi AC kita dapat belakang, ventilasi AC kita dapat tuh, dapat ventilasi AC 2 ya, jadi lumayan agak kedinginan di belakang nanti. Cuman agak kecil sih emang kisi-kisinya ya. Kalau di belakang nggak cukup banyak. Kalau sedan itu belakangnya sini bisa buat naruh barang, belakangnya sedan tuh di belakang bisa buat naruh barang. Terus seat belt udah pasti ya ada lah ya, seat belt sama seat belt pasti ada. Apalagi ya, itu aja sih untuk mobil sedan yang pasti lengkap fiturnya. Ada airbag juga, pasti airbagnya juga. Nah itu dia review singkat dari kami. Mobil ini dijual, tapi kayaknya udah DP ya tadi dengar-dengar. Ya nggak masalah, tapi unit ini bagus banget, kilometernya sangat-sangat low. Kalau kalian mau lihat-lihat mobil yang lain juga bisa, mau lihat mobil ini kalau masih ada juga bisa, datang aja ke showroom Deal Automotor yang ada di Jalan Kurungan Nyawa. Waduh panas banget ini ya. Jadi untuk next review nggak tahu ya review apa, masih banyak unit di sini. Sampai jumpa, salam dari Norimono Otomotif. Jangan lupa subscribe. Sip. Panas tenan.